Bahkan itu adalah ruhnya. Karena itu dikatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini kata-kata tauhid itu harusnya selalu terpatri di hati, menghiasi kehidupan kita. Karena kita tidak tahu kematian itu kapan datang menjemput. Dan sederhananya seorang muslim kalau ingin mendapatkan husnul khatimah, kata Nabi SAW di dalam hadits riwayat Abu Daud dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Man kana akhir kalamihi minad dunya la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya dari dunia la ilaha illallah, dia masuk surga. Itu tauhid namanya. Ada di dalam salat 5 waktu, ada di dalam dzikir-dzikir kita. Sekarang kita di posisi agung, di hari-hari agung. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ini di musim haji. Di posisi ihram kepada Allah, di atas tanah haram. Tanah yang diagungkan dan dihormati oleh Allah. Di posisi rukun Islam yang sangat agung. Maka kalau makna-makna ini kita hadirkan, maka itu dari hal yang luar biasa. Kita mendidik diri kita untuk selalu mentauhidkan Allah dan memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wan ni'mata, dan segala nikmat, nikmat yang zahira atau nikmat yang batinah, semuanya dalam apapun yang kita dapatkan dari nikmat itu berasal dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Laka wal mulk, demikian pula segala kekuasaan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia lemah, tidak ada daya dan upaya, dan kita ini fakir kepada Allah. Kalau ada yang kita miliki, maka itu hanyalah sesuatu yang Allah memberikan kepada kita secara sementara saja. Ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang fakir kepada Allah. Adapun Allah, dia maha kaya, lagi maha terpuji. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjadikan kalimat talbiyah ini sebagai kalimat yang indah di dalam pelaksanaan manasik kita, dan memberikan pengaruhnya selalu memperindah kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala alam. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari Instagram. Assalamualaikum, saya alhamdulillah sudah daftar haji antri 2 tahun yang harusnya berangkat tahun depan. Lalu saya kena sakit ginjal yang menurut aturan Indonesia tidak bisa berangkat haji dan dialihkan ke ahli waris. Mohon pendapatnya Ustaz. Gitu. Jadi kalau misalnya memang diputuskan oleh dokter ahli bahwa itu membahayakan dia, dan pemerintah Indonesia juga tidak mengizinkan, maka tidak ada masalah dibadalkan kepada orang lain. Ada orang lain yang menghajikan untuknya. Kecuali kalau masalah kesehatan itu bisa dihadapi, dia sakit sementara, sakit sementara perlu berobat. Dan kalau dia berobat insya Allah bisa sembuh, maka ditunggu sampai sembuh. Begitu sembuh baru dia pergi melaksanakan ibadah hajinya. Semoga Allah memberi taufik kepada yang bertanya dan memberikan kesembuhan, dan niat baik seseorang itu untuk melakukan ibadah haji, apalagi dia sudah menempuh sebab-sebabnya, dia sudah bayar, sudah kumpulkan harta dan seterusnya. Allah itu tidak melantarkan niat baik seseorang, tapi seorang itu perlu tahu bahwa takdir dan ketentuan Allah itu sangat lembut di tengah hamba-hambanya. Kadang kita memandang sesuatu lebih baik bagi kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan hal lain. Mungkin di belakangnya banyak kebaikan yang tidak terlihat pada diri kita atau tidak bisa kita baca, tapi itu adalah hal yang baik yang Allah tentukan untuk kita. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Kedatangan orang banyak dari Indonesia. Baik, saya lihat ya pertanyaan-pertanyaan dari yang ada di komentar.
Hah? Sudah mulai ini, sudah masuk ihram kan? Ya enggak, lupa kali. Lupa. Nggak boleh nutup kepala kalau ini dari. Kena dam nggak? Kalau lupa. Kalau lupa enggak. Kalau selimut tidur. Kalau pas tidur nggak ingat, terus tutup kepala, itu di luar kesadaran namanya. Kalau sebelum tidur biar misalnya nggak kedinginan Tutup sengaja. Oh itu namanya dia sadar ya. Kalau sadar karena keperluan, misalnya potong rambut karena banyak kutunya, kedinginan dia harus pakai tutup kepala untuk ini, berselimut, nah itu boleh, tapi harus bayar dam, bayar fidyah namanya. Pilih salah satu dari 3: menyembelih seekor kambing, memberi makan 6 orang miskin, atau memberi pakaian 6 orang miskin. memberi pakaian. Ya, 6 orang miskin. Pakaian Ya, atau puasa 3 hari berturut-turut. kalau dia sadar ada keperluan. Jadi itu kejadiannya seperti sahabat yang mulia Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kutu itu berjatuhan di ininya, saking banyak kutu. Kata beliau, ya Rasulullah, ini keadaan saya seperti ini. Kata Nabi, nggak apa-apa, gundul aja kamu. Kan obatnya itu gundul, cuman itu aja, gundul.